Bab 145. Bab terakhir terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain turun dari mobilnya, kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Aura ketampanan Dedi muda itu sangat memikat, membuat para wanita yang melihatnya tak bisa mengalihkan pandangan matanya darinya. Ditambah, jas abu-abu yang menyelimuti tubuhnya yang kini sudah tegap tak sekurus dulu. Dedi. Zain yang tengah membuka kancing jasnya tersenyum melihat ketiga buah hatinya. Namun, senyumannya luntur saat melihat putrinya menggandeng tangan dua teman prianya. "Hei Anya, apa itu pegang-pegang?" seru Zain tak terima melihat putrinya menggandeng tangan pria lain. "Ini Cetepen, ini Lestu." Pacal balu Anya. Senyuman Anya mengembang, seolah ia tak takut dengan tatapan tajam sang ayah. Berbeda dengan Eros dan Zidan yang memilih berjalan menuju mobil dan masuk ke dalam. Mereka sudah jengah dengan tingkah Anya yang suka mengklaim anak tampan adalah pacarnya. "Lepasin. Lepasin tangan putri kesayangan Om." Zain melepaskan tangan Anya dari kedua anak laki-laki itu. "Dedi ndak boleh galak-galak sama pacal Anya, nanti Anya bilang Momi kalau kemalen Dedi baleng pelempuan loh." "Gak takut. Itu sekretaris Dedi udah tua juga. Nanti Dedi bilang Momi kalau Anya yang ngompol di kasur bukan Eros." Bukan Zain namanya kalau tak mengancam balik putri kecilnya. Nyali Anya menciut, ia takut sang Momi justru memarahinya. Melihat keresahan putrinya, senyuman Zain yang kini mengembang. Pria itu melipat tangannya di delande 4 dan menatap Anya yang tengah tertunduk sembari memainkan bibirnya. "Sekarang, putusin pacarnya." "Titah Zain." "Putucin?" tanya Anya sembari mendongak menatap sang Dedi. "Iyalah, putusin. Cepat." "Yang mana?" Pertanyaan Anya membuat Zain syok bukan main. "Ya semualah. Kan semuanya pacar, putusin semua." Ucap Zain tak terbantah. Anya menghela nafas pelan, ia berbalik dan menatap kedua temannya. Ketiganya memang masih polos, hanya tahu jika pacaran bisa berdekatan. Namun, tak mengerti apa makna pacaran yang sebenarnya. "Anya putucin dulu ya kalian, bikuk pacalan lagi." "Nanti." "Hi enggak. Enggak ada besok sampai tahun gajah pun gak ada ya." Kesabaran Zain benar-benar diuji kali ini dengan tingkah putri kecilnya. "Apalah Dedi Inu, ndak cuka kali lihat orang punya pacal banyak." "Dedi Cana, kali pacal celibu. Nanti Anya ndak bilang Momi, janji." Anya menyodorkan kelingkingnya, seolah tengah mengajak Zain bekerja sama. Zain menggelengkan kepalanya yang sakit, tak tahu dari mana tingkah playgirl putrinya ini menurun. Padahal, dia dan Sea saling setia. Tapi lihat putrinya, belum lama sekolah tapi pacarnya hampir sekelas. "Anya, jangan buat Dedi marah." Tegas Zain, tak ada tatapan lembut lagi. Dia tak mau, Anya menganggap enteng arti peringatannya. "Ya kudah, kita jangan pacalan lagi. Ndak boleh Dedi, macih kecil." Anya berbalik pergi, ia berjalan menuju mobil. Meninggalkan Zain yang akhirnya bisa menghela nafas lega. "Jangan pacaran lagi, gak baik. Kalian masih kecil, fokus sekolah, mengerti?" "Ngerti," jawab keduanya serempak. Zain mengangguk, ia menyusul ketiga anaknya yang sudah masuk ke dalam mobil. Pipis belum lurus udah pacar-pacaran, lidah belum benar sudah bilang pacar. "Astaga, aku saja tak pernah punya pacar," gerutu Zain.
Zain masuk ke dalam mobil dan melajukannya pergi meninggalkan area sekolah. Sesekali, ia melirik spion tengah mobilnya. Terlihat, ketiga anaknya tengah memandang ke arah jendela. Ketiganya terlihat mengantuk, memang sudah masuk jam tidur siang mereka. "Dedi," panggil Anya. Apa?" sahut Zain sembari melirik sekilas spion tengah mobilnya. "Becok Anya mau nikah aja lah." "Cekit." Zain menghentikan mobilnya secara mendadak, dia syok dengan permintaan putrinya. Sampai-sampai, mobil di belakang mengklakson mobilnya. Untungnya, tak ada korban dari kejadian itu. Bergegas, Zain menepikan mobilnya dan berbalik menatap putrinya. "Anya tahu nikah kayak gitu dari mana?" tanya Zain. "Dari Om Liki, katanya kalau dah nikah nda dimalahi pacalan cama opa. Jadi, Anya mau nikah aja bila Dedi nda malah telus. Capek Anya dimalahi Dedi." Zain meraup wajahnya kasar. Zidan dan Eros pun sama, keduanya sampai mengempatnya mendengar permintaan kembaran mereka. "Anya, tunggu kamu 20 tahun baru bisa menikah. Sekarang, umur Anya berapa?" 4. Cicit Anya. "Nah, masih 4. Kurang 16, nanti 16 tahun lagi baru nikah. Nikahna cama 10 bo. Catu kucut. Mau punya mama tili 10 hah. Bial kayak cindelela macukin gudang da dikacih makan buat kulus kelempeng. Heboh kali anak catu ini, cetlesna jadi olang. Nda kopan jidan yah. Nda kopaan. Eki." Anya berteriak di depan wajah Zidan, ia kesal dengan kembarannya itu. Eros memutar bola matanya malas, ia memilih untuk mengambil buku dan berpura-pura fokus membacanya. Daripada meladeni dua kembarannya yang asik bertengkar. Astaga, apa yang salah pas cetak mereka ya? Salah hari. Salah jam. Apa salah gaya? Harusnya pakai metode kayang, bukan helikopter. Ringis Zain. Sudah, kita pulang ya. Anya, jangan nangis lagi. Zidan, jangan ledek Anya. Kalian itu bersaudara, satu perut. Jangan suka bertengkar oke. Siapa juga yang mau catu pelut cama cikucut. Anya juga nda mau cama kombelan kayak citu. Seru Anya tak mau kalah. Zain menutup wajahnya, ia ingin menangis rasanya. "Kombiran, kusut. Dari manalah kalian tahu bahasa itu anak-anakku sayang?" Zain sampai greget dibuatnya. "Om Liki." Sentak keduanya berbarengan. "Really?" Zain memejamkan matanya, ingin rasanya dia memempatki iparnya itu. Udahlah, emang cukup punya 5 anak aja. Terakhir mereka udah, harus main aman abis ini biar gak melendung lagi sea. Kalau nambah 3 lagi, bisa babai blus aku. Batin Zain meringis, ia hanya meratapi nasibnya saat ini. Bab 146. Ketiga anak kembarnya turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Zain pun mengikutinya dari belakang, sembari ia memainkan ponselnya. Namun, langkahnya terhenti saat kerasa seseorang berjalan di hadapannya. Perlahan, Zain mengangkat pandangannya. Tatapan matanya tertuju pada Felix yang baru saja keluar dari rumahnya. Melihat keberadaan pria itu, tentu Zain merasa was-was. "Baru jemput si kembar Zain?" sapa Felix. Zain mengangguk kaku, "Apa Asril meminta dijemput?" tebak Zain. Felix menggeleng, "Aku hanya menjenguk anak-anak saja. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kedua putriku menunggu di rumah." Felix berlalu pergi,
meninggalkan Zain yang menatapnya penuh arti. Selepas kepergian mobil pria itu, Zain langsung buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Tentunya, ia mencari keberadaan sang istri. Saya Aang, seru Zain. Di ruang tamu, balas Sea. Zain bergegas berlari ke ruang tamu, ia ingin meminta penjelasan dengan istrinya itu. Namun, sesampainya di sana justru ekspresi wajah Zain berubah saat melihat keberadaan Ricky dan juga Jenna. Ketiganya menatap Zain dengan tatapan aneh. Kenapa teriak-teriak? Kayak si kembar aja, tegur Sea. Tadi kenapa Felix kesini? Dia kok jenguk anak-anak saat aku gak ada di rumah. Dia ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu. Jarak berapa centi kalian dekatan? Ngobrol apa aja? Zain berbicara seolah tak ada jeda antara kata per kata. Sea jadi pusing bagaimana menjelaskannya. Berbeda dengan Jenna dan Ricky yang saling pandang, tak menyangka Zain seposesif itu. Bisa duduk dulu. Kita akan bahas masalah ini dengan keadaan hati yang sabar dan kepala yang dingin, bisa sayangku. Sea mencoba sabar menghadapi tingkah suaminya itu. Zain berjalan kesal menuju sofa dan duduk bersebelahan dengan istrinya. Ia lalu menghadapkan tubuhnya pada wanita cantik itu. Melihat suaminya yang mulai tenang, Sea meraih sebuah benda persegi yang ada di atas meja dan menyerahkannya pada Zain. Felix datang, memang ingin menjenguk anak-anak. Tapi, dia sekalian memberikan ini. Zain meraih benda pipi itu dan membukanya. Terlihat, nama Felix dan nama seorang wanita. Felix akan menikah minggu depan dengan guru dari Della. Ternyata belakangan dia dekat dengannya tanpa anak-anak tahu. Dia kesini, ingin membicarakan hal ini pada Kai dan Asriel. Ternyata, kedua anak itu tak keberatan dan justru mendukung. Akhirnya, nikah juga si duda karatan itu. Pekik Zain senang, dia terlihat lebih senang dari semuanya. Sea menggelengkan kepalanya, suaminya benar-benar antusias. Mungkin, pria itu merasa aman kala Felix sudah memiliki istri kembali. Tapi untunglah, pria itu dapat membuka hatinya lagi dan memberikan ibu bagi kedua putrinya. Jadi, Zain tak khawatir lagi dengan keberadaan Felix. Tapi, dia udah berubah belum ya? Terus calon istrinya gimana? Baik gak sama anak-anaknya? Tanya Zain penasaran. Aku kenal calon Felix, dia memang sangat baik. Juga, dia memiliki beberapa toko roti di kota ini. Jadi, tak heran jika kedua anak Felix mudah dekat dengannya. Terang Sea. Gak pedulilah. Yang penting, si duda itu sudah nikah lagi jadi gak ganggu bini orang. Betapa senangnya Zain mendengar kabar Felix akan menikah lagi. Emang kalau udah nikah gak ada peluang buat deketin bini orang gitu. Celetukan Ricky membuat senyuman Zain surut. Pria itu melepas sepatunya dan melemparnya ke arah adik iparnya. Sea dan Jenna sangat syok, apalagi melihat Zain yang berdiri dan menunjuk Ricky. Bener-bener ya kamu Rick. Ngajarin si kembar apa kamu? Pacaran, nikah, masih kecil mereka tahu. Anya sampai punya pacar hampir sekelas gara-gara kamu. Awas kamu yang ngajarin yang enggak-enggak. Ancam Zain. Yang ngajarin siapa? Anakmu aja yang suka nguping. Balas Ricky tak mau disalahkan. Kau, Zain berhenti, kasihan Jenna lagi hamil malah kamu buat pusing. Mendengar perkataan istrinya, tatapan Zain beralih menatap ke arah Jenna meminta penjelasan. Senyuman Jenna terukir,
ia mengelus perutnya sembari menganggukkan kepalanya perlahan. Ricky terlihat bangga, ia membenarkan kemeja jasnya dengan D4 dan membusung ke depan. Sudah masuk usia 2 bulan Kak, ucap Jenna. Lihat, sukses juga aku buat anak kan, seru Ricky. Pakai metode apa? Ya kayak saran dari kakak ipar lah, helikopter. Jenna dan Sea saling pandang, keduanya tak mengerti arti dari perkataan kedua pria itu. Nanti anaknya jadinya kayak si Anya loh. Hahaha. Punya temen stres juga aku hahaha. Masa iya sih? Beneran? Ya masa mirip si Anya? Gak lah. Gak kan sayang? Anak kita nanti kalemnya kayak kamu kan? Ricky mendadak panik, ia memegang lengan istrinya dan menatapnya penuh harap. Hahaha. Kamu sering ledekin aku kan yang stres karena si kembar. Rasain. Kan? Kamu juga sama kok kayak Ricky sayang. Zain menghentikan kehebohannya, ia berbalik menatap Sea yang tersenyum lembut padanya. Sama apanya? Heran Zain. Sea mengeluarkan sebuah kertas dari balik bantal sofa, ia lalu berdiri dan memberikan kertas itu pada sang suami. Penasaran, Zain pun meraihnya. Dengan cepat, ia membuka kertas itu dan membacanya dengan seksama. Positif. Kamu hamil lagi. Pekik Zain yang syok melihat hasil pemeriksaan kehamilan istrinya. Sudah mau masuk 4 bulan malah. Aku baru tahu, aku kira karena lagi banyak makan aja. Tapi ternyata, sudah isi. Zain tak bisa berkata-kata, ia hanya menatap perut istrinya yang memang sedikit besar. Tapi, dia tak pernah mengira jika Sea sedang hamil. Bercanda ini dokternya sayang, gak mungkin. Kan kamu pakai kebon yang ada di R4 HIM itu loh, apa sih namanya yang kayak mie gulung itu? Masa iya hamil? Zain seolah tak percaya, tapi bukti terpampang nyata. Maaf, sebenarnya aku sudah lepas kebon dari setengah tahun yang lalu. Hah? Kok gak bilang sih Sea? Zain memegang kepalanya, ia tak menyangka dengan apa yang istrinya katakan. Sea memeluk Zain, ia mendongak menatap pria yang jauh lebih tinggi darinya. Aku mau punya anak satu lagi sebelum aku umur 40 tahun. Setiap aku izin lepas kamu bilang gak mau punya anak lagi. Kalau udah jadi gini kan, kamu pasti mau. Ya iya mau, gak mungkin udah jadi dikeluarin. Ya udah, mau buat apa lagi? Kata dokter apa? Kembar lagi. Raut wajah Zain terlihat khawatir. Untungnya, Sea menggelengkan kepalanya. Kali ini cuman 1. Lega, tapi seharusnya tunda dulu sayang. Setahun atau 2 tahun lagi, si Anya sama Zidan itulah ribut terus. Kamu gak pusing dengar ocehan mereka? Sea menahan tawanya, sikap si kembar akan berbeda saat bersamanya. Anya lebih kalem dari saat bersama Zain. Entah mengapa, jika bersama Zain anak itu lebih aktif. Tak lama, si kembar datang bersamaan dengan kedua abang mereka. Kelimanya menatap heran ke arah Zain yang sedang merengek seperti anak kecil. Hei bocil tantrum. Kalian mau punya adik lagi loh. Seru Ricky yang mana membuat kelimanya menoleh menatap Sea. Nda tante Lumyah. Cembalangan Om Liki ini. Seru Anya tak terima. Momi hamil lagi. Tanya Asril mewakili adik-adiknya. Kalian akan memiliki adik lagi. Gak apa-apa kan? Asril dan Kay mengangguk, mereka tak masalah. Namun, melihat ekspresi Dedi mereka, keduanya tertawa kecil karena tahu betapa pusingnya pria itu nanti.
Anya punya adik. Wah, Anya punya adik perempuan halus. Kayak Anya. Enggak. Hahaha. Mereka semua tertawa melihat kepusingan Zain. Satu Anya saja sudah pusing, apalagi dua Anya. Keluarga kecil Zain dan Sea sangat terasa hangat. Keduanya benar-benar menciptakan keluarga kecil impian bagi anak-anak mereka. Saya Aang. Zain memeluk perut Sea, ia menduselkan. Malam hari begitu sunyi, hanya terdengar suara hujan yang membasahi bumi. Keduanya sama-sama berada di atas ranjang mencari kehangatan. Kamu gak takut lahiran? Aku aja masih ngeri lihat kamu lahiran, si Triple. Lirih Zain sembari mengelus lembut perut bulat istrinya. Takut, tapi aku bahagia saat melihat dia lahir. Rasa sakitnya terbayarkan, gak ada yang mengerti perasaan ini selain seorang ibu. Balas Sea, ia balik mengelus lembut kepala suaminya. Sea, kamu menyesal gak nikah sama berondong gak modal kayak aku? Tanya Zain secara tiba-tiba. Enggak lah, aku bisa dapat anak lucu-lucu dari kamu. Kamu juga bisa jadi dedi yang baik untuk Kai dan Asriel. Terima kasih, sudah menganggap mereka sebagai anak kandungmu sendiri. Ucap Sea dengan tulus. Mereka anak-anakku, tentu saja aku menyayangi mereka. Aku mencintaimu sayang. Terima kasih, sudah melahirkan anak yang lucu-lucu untukku. Zain M3 nanogram 3 cup pipi Sea sebelum balik memeluk wanita itu. Sea tersenyum, aku juga mencintaimu. Tamat. Sampai jumpa di cerita yang lain.